kalau emang dia punya otak gitu ya, nggak mungkin dia maksa orang lagi haid untuk bersetubuh. Iya. Terus parahnya lagi dia tuh ngomong kayak, kamu yang kuat ya, aku hypersex. Halo kawan bersuara semuanya, kembali lagi di konten kita. Di sini kita mau ngapain sih, Mas Dimas? Kita sekarang mau ngapain ya? Kan katanya ada yang kejadian tentang kekerasan seksual lagi kan ini. Oh, yang salah satu yang lagi heboh itu yang salah satu di universitas di Jogja yang ngasih ya, bener banget. Betul. Kamu tahu nggak Fit ceritanya itu gimana? Ini tuh aku habis lihat-lihat beritanya tuh ada kronologinya. Nih salah satu kronologi dari korbannya tuh. Nah, korban ini masih maba, ikut dalam tes rekrutmen BEM fakultas dan kebetulan dia lolos. Kemudian korban diajak MKA itu pelaku untuk kumpul di kontrakannya. Nah, korban ini mau diajak ke kontrakan MKA karena korban tuh mengenal beberapa anggota BEM yang lainnya. Jadi korban kayak nganggap aman-aman aja gitu kan. Nah, sampai di kontrakan MKA ini ternyata di situ hanya ada MKA. Jadi nggak ada teman-temannya. Oh, jadi itu dia bilang tuh karena ya bohong aja gitu. Bener banget. Terus si MKA ini bilang kalau yang lain tuh belum datang, jadi ngaret gitu. Nah, si korbannya ini percaya-percaya aja, soalnya dia masih berpikir positif gitu. Setelah ditunggu sekitar 30 menitan, teman-temannya belum datang. Nah, karena itu korban tuh minta pulang, minta diantar pulang aja. Tapi si pelaku MKA itu kayak menahan si korban dengan alibi suruh mindahin file apa gitulah yang nggak jelas ini. Nah, nggak lama si MKA ini mulai nyinggung masalah hal-hal intim. Si korban kan merasa nggak nyaman ya, apalagi berdua doang di kontrakan. Terusnya dia merasa kayak aneh gitu, dia pamit pulang namun ditahan lagi. Terus akhirnya dipaksa untuk melakukan hubungan intim seksual itu. Dan di situ disebutin juga, dan aku udah baca-baca juga ya dari salah satu artikel di Asumsi itu, si ceweknya juga kebetulan itu lagi haid. Yang lebih parahnya dan di PMS yang lebih parahnya. Aku nggak tahu ya kalau cewek lagi haid gitu gimana, tapi yang aku tahu ya kalau emang lagi haid itu nggak boleh kan. Mau itu bagaimanapun berarti emang si cowok ini bejat banget. Nah, lebih parahnya ini tuh tertulis melakukan tindak pemerkosaan melalui lubang anus sehingga korban pulang dalam keadaan kesakitan. Tuh parah banget gak sih si pelaku? Iya, itu parah loh. Apalagi setauku kalau orang yang sedang AIDS atau haid itu kan memang tidak boleh melakukan hubungan intim kan. Apalagi melalui lubang itu tadi atau lubang dubur tadi itu kan sangat tidak boleh gitu loh. Dan bisa sangat bakal kena fatal, dan satu lagi itu bisa memicu HIV lah. Bisa bikin HIV. Mungkin imbasnya nggak cuma di bagian sakitnya doang, tapi kan juga penyakit juga. Itu bahaya loh, itu ngawur sih lebihan sih. Lebih ngawur sih itu ya. Dan yang sangat disayangkannya lagi itu adalah salah satu anggota BEM dari universitasnya. Ya kita nggak bisa sebut ya, mungkin universitasnya yang kalian udah tahu pasti ya. Mungkin teman-teman tahu lah di Jogja gitu ya. Itu ada salah satu univ yang terkenal di Jogja. Nah, ini ada kronologi lain dari korban yang lain juga. Oh, jadi korbannya cuma satu nih? Ini setahu aku ada 3. Ada 3. Oh, 3. Itu yang itu baru satu ya. Ini kronologi selanjutnya. 3,5 bulan yang lalu, korban dikenalkan dengan pelaku oleh teman-teman korban dari fakultas lain. Kemudian korban dengan MKA mulai chattingan. Nah, 3 hari kenal, MKA meminta korban untuk menemaninya rapat. Namun MKA meminta korban untuk menjemput dengan dalih MKA tidak ada motor. Nah, saat perjalanan, korban merasa aneh karena jalan yang dilewati itu sepi, seperti bukan jalan menuju ke lokasi rapat. Lalu di tengah perjalanan, si pelaku MKA ini berhenti di sebuah toko untuk membeli minuman keras. Itu kayak udah nggak bener gitu ya niatnya. Niatnya udah jelek dulu itu berarti itu. Nah, setelah itu di perjalanan mereka sampai di kos pelaku. Korban bingung kenapa justru berhenti di kos pelakunya. Karena itu dibohongin. Jadi yang awalnya itu kan ibaratnya dia dibilanginnya mau ya ke tempat yang ramai gitu. Terus tiba-tiba dibawa ke tempat yang kosannya itu ya tiba-tiba. Nah, di perjalanan kan udah beli miras dulu kan, jadi kayak udah ada niat jelek gitu.
Terus ini selanjutnya, nah sekitar jam 10 malam setelah MKA minum miras, ia meminta korban melakukan persetubuhan. Korban dalam keadaan sadar dan tidak minum minuman keras. Nah pada waktu itu korban sedang haid. Ini yang lagi haid. Oh, yang berarti aku omongin tadi berarti ini berarti tadi yang dia omongin Vita itu korban pertama. Ini yang korban kedua. Korban sedang haid, maka MK ini nggak peduli gitu loh, dia lagi haid. Terus korban ini dipaksa untuk mencuci alat kelaminnya sebelum disetubuhi. Iya, sebelum disetubuhi gitu. Oh berarti itu nekat melalui alat vitalnya ya berarti ya? Padahal tuh korban lagi posisinya haid. Parah sih itu. Dan Parah. aku kan nggak tahu ya seberapa berbahayanya kalau misalkan cewek lagi haid terus ya berhubungan intim gitu. Dan apalagi kan dipaksa. Ya aku belum tahu. Ya mungkin kalau yang tahu ya bisa di komen gitu ya. Yang pasti kan ya itu sangat tidak dianjurkan dan apalagi dengan yang saking bejatnya gitu ya, saking sagapung. Ya itu mungkin karena Sagapung banget sih itu. Iya loh, orang kayak gitu sagapung aja. Iya, Gak mungkin kalau misalkan ya kalau emang dia punya otak gitu ya, nggak mungkin dia maksa orang Lagi haid untuk bersetubuh. Iya. Terus parahnya lagi dia tuh ngomong kayak, kamu yang kuat ya, aku hypersex. Itu kayak parah banget gak sih? itu yang bikin aku tawa sumpah. Itu salah satu yang lucu juga sih. Bener. Apa tadi katanya tuh, kalau sama aku yang tahan ya, karena aku hypersex. Iya. Tapi maksudnya lu hypersex kan? Maksudnya ya iya emang lu misalkan lu hypersex, emang itu yang nguatin lu di ranjang kan? Enggak gitu. Yang nguatin lu kan stamina kan? Bukan hypernya, bukan nafsunya. Emang itu brengsek aja sih. Emang lu nya ya sebenarnya yang nafsu gitu loh, dan nggak kekontrol gitu. Dan menurut lu Fit, dengan ya tadi ya dari kedua korban tadi kan lu sebagai cewek juga nih Fit. Tanggapan lu gimana Fit? Ya gimana ya, kita kayak lebih harus waspada sih. Jadi cewek di Indonesia tuh nggak mudah, nggak gampang. Soalnya ya cowok-cowok sekarang kayak gitu. Ini seperti kata-katanya Cinta Laura nih yang waktu di Rewind kemarin tuh. Dia berkata bener sih, menjadi cewek Indonesia itu nggak mudah gitu. Ini salah satunya ada kasusnya ini. Ini baru juga kemarin diomongin langsung muncul kasus, dan emang wanita tuh emang harus dihargain ya. Betul. Baru juga kemarin Rewind udah muncul apa yang di speak up sama Cinta Laura, keluar deh ini kejadian. Gila. Terus nih si pelaku MKA ini tuh dia klarifikasi kayak permintaan maaf di Instagramnya. Nah kata-katanya itu kayak ya emang dia demisioner BEM kan, jadi kata-katanya dia pintar untuk mengolah katanya itu loh. Jadi dengan ya manipulatif lah jadi berbeda, sangat berbeda dengan apa yang dia bilang sama yang di berita gitu. Dilihat dari dasarnya aja udah salah gitu, dengan apa yang dia buat gitu kan, udah disediain kan ada sarkem di Jogja ya. Dia kan udah disediain kan ya, kalau lu pinter gitu, lu kan BEM nih, ada BEM kan, pasti kan ada ini dan lebih pinter. Kenapa lu kalau emang hyper ya kenapa nggak nyari ke yang seperti pekerja itu, seks ya. Bukannya gue merendahkan pekerja seks, tapi kan ibaratnya ya lebih tepat gitu ya. Lebih kesana aja gitu. Ya daripada gimana? Daripada ini pemerkosaan jatuhnya kan. Jatuhnya pemerkosaan, ya benar. You pay ya lu puas juga gitu maksud gua. Jadi nggak dengan maksa-maksa kayak gini ya lu merugikan diri sendiri gitu. Apalagi dia menyandang BEM. BEM itu kan mesti kan orangnya kan pintar-pintar kan dan berakal kan. Nah ini seharusnya sih berakal, tapi ini kayak gini lah, parah banget. Terus yang korban ketiga kamu tahu? Di situ belum baca lagi. Ini kita sampai korban kedua ya. Jadi buat pandangan gue sendiri untuk kayak yang dari kedua ini korban tadi, sekarang itu wanita itu bukan menjaga diri aja sih. Emang harus lebih ekstra dan nggak bisa dengan kita jaga diri kita aman gitu. Jadi kita harus tahu juga teman kita siapa, lingkungan kita siapa, dan kalau emang itu udah nggak bisa untuk nggak bisa kayak kita gaul sama mereka sama circle-nya, kita jauhin aja. Betul. Benar banget. Lebih sekarang tuh lebih menjaga sih ya. Kadang circle-nya kita pun juga nggak semata-mata aman gitu. Kadang juga circle-nya kita yang misalkan mungkin Vita nih punya circle yang dekat, terus laki-laki gitu kan belum tentu juga mesti dia aman baik. Kan dan baik juga kan.
Dan mungkin lebih berhati-hati juga. Lebih gitu. aware juga. Terus juga katanya ini si MKA ini kan angkatan 17 ya, aku baca-baca. Dia udah di DO secara tidak hormat. Oh, iya, aku juga baca itu. Iya, bener kan? Oh, Iya benar, dia ada di DO. Berarti langsung ada tindakan cepat dari universitasnya juga ya. Iya, dari univnya itu responnya cepat, langsung di DO. Dan yang gue baca juga ya, dari universitasnya juga itu langsung memberikan kayak apa ya, pendampingan khusus ke korbannya, kayak secara mental, secara hukum dan lain-lain. Jadi emang dari pihak universitasnya udah bagus lah, maksudnya langsung ditindak, langsung di-cut gitu si mahasiswanya. Jadi nggak banyak apa ya, nggak banyak harus didebatin dulu gitu. Apalagi ditutup-tutupin kan. Iya. Apalagi dengan kasusnya ibaratnya ke bawah BEM ini, pasti kan ya sedikit mencorengkan nama BEM dari universitas tersebut dan nama dari partai tersebut. emang di BEM itu ada partai ya? Maksudnya partai kan itu universitasnya. Oh iya. Nggak tahu aja. Paham kan? You know kan? Tapi gini, ya lanjut. Tapi memang dengan banyaknya kekerasan seksual ini kan memang harusnya Komnas HAM kan juga harus kayak segera menetapkan RUU tentang PKS kan, yaitu RUU Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Nah kan ini kan katanya kan dari aku lihat di berita ini kan sebenarnya RUU ini kan udah diusulkan pada tanggal 26 Januari 2016. Tapi kan sampai sekarang belum ada kayak ya mungkin belum direalisasi gitu loh. Nah kan sekarang kan makin kesini kan banyak sekali kan kayak yaitu tadi kekerasan seksual, pemerkosaan, terus yang kemarin itu apa? Pelecehan yang pokoknya yang tahun kemarin tuh loh, yang baru-baru aja itu loh. 13 santri. Ya, 13 santri itu. Ya, 13 santri itu kan juga termasuknya kan pelecehan juga kan. Apalagi sampai ada yang hamil gitu kan. Nah, kenapa kok nggak segera langsung disahkan gini loh RUU PKS ini tadi tentang ya, si pelaku lebih jera lagi gitu loh. Ya, harusnya dia. Berarti emang hukumannya harus yang bener-bener yang jerak banget gitu, biar yang lain-lain itu juga kayak lebih mikir-mikir lagi buat ngelakuin itu. Betul. Tapi yang kalau udah kayak gitu nggak punya pikiran deh. Udah gak berakal. Dan 3 korban loh, kan 3 korban yang 1 haid. Aduh. Logika bro. Tapi dipikir-pikir lagi ya, berarti namanya pendidikan seks itu penting nggak sih buat? Penting banget. Penting banget sih buat di Indonesia ini. Kalau gue sih lebih penting. Penting kan? Penting banget. Malah sebenarnya tuh apa ya, sex education juga harus udah diajarkan sebelum kita beranjak dewasa juga gitu. Karena semakin kesini pandangan tentang hal itu tuh kayak gimana sih, dan kayak hal yang tabu gitu loh. Ya betul. kita pun masih tabu gitu tentang hal itu. Tapi kita gue ngerasa di Indonesia ini perlu namanya pendidikan seks gitu. Iya. Yang bener-bener yang harus dari dokternya langsung gitu, entah nanti ke sekolahan atau gimana, yang jadinya itu biar mendidik yang wanita-wanita, yang laki-laki kalau memperbuat seperti ini atau memperbuat seks itu emang enak gitu ya, enak, pasti nggak ada yang enak udah sama, cuman ada akibatnya gitu dari hal tersebut. Dengan kalian makin misalkan dengan kalian berhubungan seks dengan beberapa wanita atau beberapa laki, ya betul, itu kan bisa menimbulkan HIV kayak gitu, penyakit kelamin yang lainnya juga gitu. Jadi agar dari usia dini tuh udah tahu gitu efeknya dari seks bebas itu sendiri. Gitu. Itu sih menurut gue ya, pendidikan seks di Indonesia, apalagi yang terjadi yang terjadi itu rata-rata di pendidikan kita gitu. Benar. Tapi itu yang soal apa pelakunya ada nggak kayak udah dikena efek jera gitu, apa cuman baru infonya dia cuman dikeluarin dulu dari infonya baru diproses hukum ya? Oh iya. Di prosesnya itu di kampus udah di-cut, tapi untuk di kepolisiannya masih dalam penyelidikan dan masih dalam proses gitu. Oh. Berarti ini memang maksudnya udah masuk ke jalur hukum juga kan ini otomatis kan. Tapi kan belum tahu ya infonya sampai mana belum juga. Belum tahu kelanjutannya juga gimana. Semoga aja hal ini gak kejadian lagi ke depannya di dunia pendidikan apalagi ya. Iya, ini kan masuk ke pendidikan ini. Betul.
yang ibaratnya kita harusnya lebih mikir gitu. Mikir tentang akademik kita, tapi kok karena hal tersebut nanti takutnya pendidikan kita makin rendah karena ya itu tadi ada kekerasan di dunia pendidikan. Oke. Udah cukup, menurut gue udah cukup ya yang kita udah omongin di sini. Semoga aja tersampaikan lah apa yang kita bilang, dan buat itu lu yang ngelakuin itu brengsek. Ya pokoknya kalian ini yang nonton jangan sampai melakukan hal seperti itu. Oke? Ingat, apalagi ini tentang Ya lu ya cewek gitu. lu lihat cewek tuh lihat ibu lu sendiri gitu, bukan sebagai objek gitu. Anjas. Paling mantap. Nah, ya mungkin teman-teman nanti misalkan ingin berpendapat tentang kasus ini, bisa lah nanti di komentar aja, kasih pendapat kalian tentang kasus ini. Mungkin kalau pendapat yang menarik mungkin bisa kita pin, bisa kita diskusiin bareng gitu. Sama kalau ada salah-salah kata atau informasi ya mohon dibenarkan ya di komen gitu, karena kita juga infonya masih simpang siur juga. Iya, infonya simpang siur, dan yang kita ambil ya semoga ini benar-benar terpercaya dan gak hoax gitu. Gitu. Jadi makasih buat kalian semua, jangan lupa di subscribe sama di like, share. Nah, share itu penting nih, apalagi tentang kasus seperti ini, wajib di share sama di komen ya. Nah, Jadi dari gua Willy, dari Vita, Dimas. Bye bye. Dadah. Thank you. Dadah.